Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yang kami hormati Bapak Dr. Abdul Majid MA, purna tugas dari SMA Negeri 3 Malang. Yang kami hormati teman-teman semua. Alhamdulillah, puji syukur. Agar jalannya acara ini bisa berjalan dengan lancar, maka marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Heri Ideal Utomo untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih. Mohon izin Ustadz Majid dan rekan-rekan ya. Jadi hari ini tilawah dan sari tilawah surat At-Tahrim ayat 6 sampai 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah alaiha malaikatun khilatun shidadul la ya'sunallah la ya'sunallah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tazirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintah. Wahai orang-orang yang kufur,
Janganlah kamu mencari-cari alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan sesuai dengan apa yang selama ini kamu kerjakan. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Heri Ideal Utomo, atau rekan kita Heri Ideal Utomo, yang telah membacakan surat At-Tahrim 66 ayat 6 sampai dengan 7. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita bisa berkumpul di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kajian dari Bapak Dr. Abdul Majid MA. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah kajian alumni Semanti yang dimuliakan Allah. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa atas karunia Allah semata pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka kajian yang diadakan oleh teman-teman alumni SMA 3. Mudah-mudahan kegiatan kajian ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, kita sekarang ini berada di suatu abad di mana teknologi demikian canggih. Kecanggihan ini tentu akan merubah segala aspek kehidupan kita. Dan khususnya kepada generasi-generasi yang baru saja muncul di bumi ini. Kita yang dilahirkan antara tahun 50 sampai 60, 70. Barangkali sekarang sudah mulai gagap dalam teknologi. Karena memang kita tidak dilahirkan dalam situasi yang lahir begitu tidak menghadapi teknologi seperti halnya anak-anak dan cucu-cucu kita sekarang. Tentu akan terjadi suatu kesenjangan kali ini. Kesenjangan-kesenjangan ini manakala tidak dirajut, tentu berakibat demikian besar kepada alih generasi yang akan datang. Sebagaimana dibacakan pada surat tadi oleh Mas Hari, pada surat At-Tahrim, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Teknologi yang demikian pesat ini tentu akan berdampak
bukan sekedar besar, tetapi teramat besar. Karena ideologi, politik, ekonomi, sosial, hipoleksos dan budaya itu akan menjadi senjang pula di antara generasi ke generasi. Kita keterasa sekarang adanya anak-anak kita sekarang yang barangkali begitu lahir, mereka sudah memegang teknologi yang namanya gadget itu. Dalam bahasa lain, generasi internet begitu. Kalau kita lihat generasi ke generasi itu, bisa kita lihat yang pertama kita ini yang lahir 28 sampai 1945 disebut dengan silent, orang yang diam saja barangkali begitu. Karena memang dulu tidak biasa kita komunikasi dengan baik. Begitu. Kemudian yang berikutnya bomber tahun 46 sampai 67. Ini sampai 64 itu kira-kira generasi kita kira-kira. Ya. Kemudian generasi berikutnya adalah generasi X, yaitu generasi PON tahun 65 sampai 1980. Kemudian berikutnya tentu yang sekarang ini sedang berusia kira-kira 20-25 tahun barangkali. Sampai 30 begitu, generasi Y. Berikutnya adalah generasi Z, digital native itu, 95 sampai 2010. Kemudian barangkali anak tidak mungkin untuk usia seperti Pak Majid ini yang lahir 57, tentu tidak punya anak yang generasi alfa. Tetapi cucu barangkali teman-teman punya itu generasi alfa. Dan generasi yang terakhir itu belum kelihatan ciri-cirinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu firman Allah yang mengatakan bahwa agar kita itu bisa mengajak orang lain termasuk keluarga kita untuk bisa sambung silaturahim, bisa sambung komunikasi, kita diperintahkan oleh Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Begitu. Ajalah mereka itu ke jalan Tuhan bil hikmah, dengan cara yang bijak, wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat-nasihat, wasiat-wasiat, atau dalam istilah modern sekarang ada konsultasi. Ya. Konseling itu boleh. Wal mau'izatil hasanah. Mau'idzah arti sebenarnya adalah nasihat yang baik. Tapi yang berikutnya wajadilhum billati hiya ahsan. Maka ajalah mereka untuk berdiskusi, berdebat dengan cara yang baik, bil ma'ruf, ya. Billati hiya ahsan. Dengan cara yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, latar belakang masing-masing generasi yang berbeda ini tentu perlu saling acceptance, saling understanding, saling accept, saling memahami, dan saling menerima. Memahami apa? Kekurangan dan kelebihannya. Kita yang lahir dulu barangkali sekarang ini sering tidak sambung dengan anak-anak yang muda-muda. Sering tidak sambung dengan generasi-generasi berikutnya. Mengapa? Sebagian besar di antara kita itu sering membanggakan generasinya sendiri. Dan anak-anak juga demikian. Akan membanggakan generasinya sendiri. Bahkan tidak segan-segan sampai keluar istilah-istilah misalnya, Bapak atau Datuk ini sudah lola, loading lambat.
Bapak atau Datuk ini sudah di samping Lola disebut jadul zaman dulu. Nah, agar ini bersinambung, maka tentu orang tua harus juga memahami anak-anak yang akan datang, cucu-cucu kita akan datang. Anak pun juga harus diberi pemahaman tentang itu, supaya mereka juga bisa menilai dan bisa merajut hubungan yang harmonis di antara kita. Wasilul arham, begitu. Sambunglah silaturahmi. Pertama adalah dengan keluarga kita, anak dan cucu-cucu kita, kemudian dengan jiran kita atau tetangga kita, kemudian dengan masyarakat luas. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Nah, keadaan yang seperti ini tentu anak-anak kita yang lahir di generasi-generasi ini tentu akan terlihat berbagai banyak kekurangannya. Kalau kita dulu misalnya sekolah gak diperintah oleh orang tua tapi kita kompetitif. Bahkan yang di desa-desa seperti saya ini daftar sekolah ke SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi cari sendiri karena orang tua kita maklum. Hanya tahunya sawah, begitu. Tahu cari rezeki untuk menghidupi kita. Kemudian yang kedua, cita-citanya tinggi karena selalu berorientasi pada masa pencapaiannya. Kemudian berikutnya, kita pasti berusaha untuk mencari pekerjaan. Ini ciri-ciri kita dulu. Dan yang paling hebat menurut kita itu adalah punya kepercayaan diri yang tinggi. Kita tidak makan, tidak minum, ya sangunya pas-pasan, tetap aja sekolah. Tetap aja sekolah. Coba anak-anak sekarang dikasih seperti itu, tentu akan beda. Kemudian berikutnya, ya boleh dikatakan serba bisa. Sepeda rusak dibetulin sendiri, karena memang nggak punya duit. Tapi anak sekarang akan beda. Kemudian karakteristik zaman kita dulu tidak suka dikritik itu. Nah, ini yang nanti barangkali akan berhadapan dengan keterbukaan sekarang ini. Maka kita pun harus membuka diri dalam hal ini supaya tidak terus stres. Terakhirnya stres dan skok. Skok dan stres ini. Naudzubillah min dzalik. Yang ketujuh, lebih suka mengkritik generasi muda akibat kurangnya komitmen dan etika kerjanya. Kita tahu anak sekarang seringkali masuk, keluar masuk, tidak kulonwun bahasa Jawanya, tidak salam bahasa. Kenapa? Karena mereka memang sudah beda dengan kita. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Selanjutnya generasi setelah baby boomer dikenal sebagai generasi X atau generasi bus. Generasi ini merupakan individu yang lahir di antara tahun 65-76. Mudah-mudahan Mas Hari tidak masuk 65-76 gitu. Nah, selanjutnya adalah generasi Y. Buat seseorang yang lahir di tahun 77 sampai 94 itu berarti ya termasuk generasi Y. Atau biasa disebut sebagai generasi milenial. Ini kira-kira usianya sekitar 40-an lah. Nah, karakteristiknya beda lagi. Mereka punya rasa percaya diri tinggi dan ambisius. Itu sebabnya angkatan ini lebih mudah meraih kesuksesan di usia muda. Sekarang kita bisa lihat anak-anak usia 40 itu, bahkan anak SMA 3, ya, anak SMA 3 tahun 97, usia 24, saya tanya kekayaannya itu 1 M. Usia 24 itu 1 M. Setelah itu ketemu lagi dengan saya 10 tahun kemudian,
Usia 34, saya tanya berapa sekarang? 24 M. Yang kita dulu barangkali akan beda dengan mereka. Ya ada sebagian mereka yang sukses seperti itu. Tetapi generasi ini adalah lebih cepat. Ini ciri-ciri yang semacam ini juga akan mempengaruhi kepribadian mereka. Ada yang semakin tunduk kepada Allah, tetapi ada juga yang lebih mementingkan masalah duniawi. Hidup di zaman yang serba teknologi membuat kaum ini tidak bisa lepas dari penggunaan gawe. Segala hal yang nyaris dilakukan secara digital itu. Nah, kekurangannya dari generasi ini adalah rentang terkena depresi dan stres, juga cenderung sulit bergaul. Bisa kita lihat teman-teman kita yang usianya kira-kira 35 sampai 40-an begitu. Ya kira-kira berada di posisi itu insya Allah. Nah, Bapak yang dimuliakan Allah, kita masih terus lihat ciri-ciri dulu. Berikutnya generasi Z adalah mereka yang lahir di tahun 95 sampai 12 ini. Tumbuh di lingkungan yang serba digital, membuat generasi ini tumbuh menjadi pribadi dengan karakteristik yang beragam, baik dari sisi hubungan interpersonal maupun akademis. Ini generasi Z. Barangkali di antara kita sekarang ini juga ada generasi ini di ikatan alumni kita ini. Ini oleh para ahli dikatakan teknologinya bagus, sehingga dapat dengan mudah mengakses informasi yang diinginkan. Dibandingkan generasi Y, generasi Z cenderung lebih mudah untuk bersosialisasi dengan orang lain. Kenapa? Karena mereka dibantu oleh teknologi. Bahkan kalau kita dulu lulus sekolah jauh, lama sekali anak-anak seperti ini, sampai hari ini mereka akan lebih cepat. Kenapa? Karena komunikasinya, bahasa Inggrisnya sudah baik, kemudian teknologinya baik, cari literasi sebesar-besarnya juga baik, bukan lagi ke perpustakaan, tapi mereka sudah mencari di dunia maya, bahkan perguruan-perguruan tinggi yang lain. Sampai sekarang, sampai generasi yang terakhir. Terbukanya akses informasi membuat generasi ini lebih cepat belajar. Barangkali Rasul mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Itu betul-betul sekarang sangat tepat berada pada anak-anak sekarang ini. Bayangkan kalau di generasi tahun 60-an. Kalau kita baca Al-Quran, Al-Qurannya sudah robek-robek. Sudah lusuh sekali. Anak sekarang penuh Al-Quran itu. Buku-buku juga penuh. Kita dulu di sekolah, yang paling pintar gurunya. Literasinya adalah ya bukunya Pak Guru. Tapi anak sekarang sudah mencari sendiri kemana-mana. Nah, ini terbukanya akses informasi membuat generasi ini lebih cepat dan lebih cepat dalam hal belajar ini. Nah, kemudian lebih menyukai bekerja di lingkungan yang memberikan ruang bagi mereka untuk tumbuh. Juga lebih kreatif dan penuh tantangan. Salah satu jenis perusahaan yang diincar oleh generasi Z adalah startup. Nah, ini bedanya dengan kita. Dan jarak kerja mereka sudah beda dengan kita yang selalu terikat dengan ruang. Tapi anak-anak yang seperti ini sudah berubah, tidak sama dengan kita. Nah, yang terakhir generasi alpha. Bagi generasi ini, individu yang lahir di atas tahun 12 sampai 2005 nanti, mereka inilah yang disebut sebagai generasi alpha. Karena generasi ini masih baru, ya masih berada di usia anak, maka karakteristiknya umumnya belum terlihat dengan jelas, belum bisa dievaluasi dengan baik. Bapak yang dimuliakan Allah, maka karena generasi ke generasi itu semakin cepat dengan pengaruh teknologi ini, penggolongan ini semakin cepat juga, generasi ini.
maka kita sebagai orang tua harus betul-betul memahami apa perilaku anak-anak kita ini. Karena kalau tidak, maka kesenjangan pun akan semakin jauh dan semakin jauh, semakin jauh. Dan pada gilirannya, maka yang dulunya bangsa kita terkenal gotong royong, di dalam agama juga terkenal kekerabatan, cukup rapat, maka akan menjadi mungkin contohnya di barat itu. Mereka sudah, kalau Amerika panggil bapaknya aja, kalau namanya John ya dipanggil John. Kalau bapaknya dia namanya siapa misalnya, Rowley atau apalah namanya, pasti akan dipanggil itu. Ya, Robert dipanggil Robert. Tidak lagi Bapak atau Romo atau apa yang bagus buat kita. Kalau di Indonesia, ayah, abi, atau Romo. Ya, kepada ibu adalah mama, ya, umi, atau yang lain-lainnya. Itu akan semakin jauh, dan hubungan yang lebih parah lagi adalah masalah kebatinan kita, jiwa kita. Jiwa mereka juga seperti itu, jiwa orang tua-tua juga seperti itu. Mereka tentu sebagai generasi seperti kita ini akan semakin kesepian karena anak sibuk dengan urusannya sendiri. Maka barangkali pada saatnya akan berubah juga, wabil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qulu qawlan karima. Itu akan berubah di hadapan anak-anak. Saya kemarin dengar, bahkan ini juga alumni SMA 3 yang berencana karena orang tuanya ini kurang memahami, kurang banyak mengetahui tentang agama, akan memondokkan agama bapaknya ini di suatu pondok lansia. Karena dia sudah sibuk dengan pekerjaannya. Tidak bisa lagi mendampingi orang tua. Maka orang tua yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, oleh anaknya direncanakan untuk dipondokkan di pondok lansia itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah serta kekasih Allah. Keadaan-keadaan yang seperti ini tentu akan berbeda jauh dengan kehidupan kita yang lalu. Nah, karena itu kita pun harus pandai-pandai untuk mendidik anak-anak kita. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, yang pertama, ajari anak-anakmu, ajari cucu-cucumu. Dengan apa? Yaitu dengan agama. Itu yang pertama. Mereka harus kenal agama dulu. Akidahnya yang kuat. Sekarang sudah alhamdulillah akhir-akhir ini lahir rumah-rumah tahfidz. Pesantren-pesantren sudah mulai berbeda dengan yang dulu. Artinya apa? Bahwa semakin galak untuk memperhatikan kepribadian generasi-generasi yang akan datang. Karena itu kita sebagai orang tua yang sekarang, yang pertama kita harus membuka diri kepada anak-anak kita yang dulunya mungkin kita perintah-perintah saja. Nah, ambilkan ini, nah, ambilkan itu. Mungkin sekarang harus ditambahi caranya kepada anak kita. Nah, kamu tidak ada kegiatan atau tidak sedang mengerjakan pekerjaan. Tentu anak akan bertanya, ya, ada apa? Bisa bantu. Nah, bahasanya harus beda dengan yang dulu. Bisa bantu ambilkan minuman ayah di sana. Bisa bantu ambilkan handuk ayah di sana. Bisa bantu
ambilkan buku ayah di sana dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tentu penggunaan jet-jet itu harus selalu kita perhatikan dengan baik. Harus ada waktu, ada jadwal yang jelas. Kapan harus lihat itu? Akan menggunakan gadget itu. Harus ada waktu. Dengan demikian harus dijadwalkan kapan boleh, kapan tidak boleh. Ketika waktunya sholat, ya dilarang mereka pakai itu. Nah, sekarang ini memang serba sulit. Di mana yang dulunya, utamanya ini kalau di pendidikan, dulunya gadget itu dilarang dibawa ke sekolah, sekarang malah disuruh. Jadi norma-norma ini semakin berubah. Tetapi semuanya kalau dipandu, didampingi dengan cara yang baik, maka gadget yang tadinya itu mempengaruhi keburukan-keburukan anak, maka bisa mengarahkan anak kepada yang lebih baik. Ini di bidang pendidikan. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak yang dimuliakan Allah. Sesekali kita bertanya kepada anak kita caranya. Tentang apa? Tentang segala sesuatu. Karena barangkali pikiran dan pola pikir anak ini akan beda dengan kita. Dan pada posisi-posisi tertentu, maka kita masuk ke sana untuk menggiring mereka supaya betul-betul mengikuti nilai-nilai, terutama adalah nilai-nilai yang digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, Bapak-Bapak sekalian, barangkali rihlah ilmiah juga penting. Anak-anak diajak jalan-jalan. Di sana kita tanyakan ini, tanyakan itu, sambil diarahkan. Juga demikian dengan game, permainan-permainan yang mendidik. Agar anak-anak kita tidak hanya mau bagi sehat saja, sakit sari. Nah, Dedek, Tania, tolong. Aku nggak bisa. Gelisah. Bapak, serta ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Apa yang kami sampaikan ini tentu masih jauh dari sempurna Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kami mohon kiranya bila ada sesuatu hal yang kurang berkenan, ada sesuatu hal yang kurang pas, monggo kita perbaiki bersama. Sehingga kita nanti dengan anak-anak kita, dengan cucu kita akan menjadi harmonis dalam komunikasi dengan anak, sehingga anak-anak kita sesuai dengan harapan tadi, ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu yang pertama. Jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Dan selanjutnya perlu diketahui bahwa memang di dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah babawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, bersih. Maka orang tuanya lah, dalam hal ini ya mbahnya, bisa juga orang bapak dan ibunya atau kakak-kakaknya. Pokoknya orang tua yang lebih, tapi terkhusus adalah orang bapak dan ibu yang diberi amanah oleh Allah ini. Fa bawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Ya. Orang tuanya lah yang akan menyebabkan mereka menjadi Majusi, Nasrani, Yahudi, dan sebagainya. Jadi dengan demikian, anak yang fitrah ini yang dititipkan oleh Allah, marilah kita bina dengan pertanggungjawaban kepada Allah, sehingga kelak anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh, yang selalu berbakti kepada orang tua,
dan juga taat dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Masya Allah, ilmu yang diberikan pada hari ini oleh Ustadz Majid. Langsung aja mungkin kami persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Di chat belum ada, jadi silakan mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat atau mungkin bertanya. Monggo disilakan. Mumpung kita ketemu dengan mantan purna tugas ya dari guru SMA Negeri 3 Malang, yang mungkin kita juga nggak pernah ngajar dulu ya Pak ya. Kita nggak pernah mengajar golongan kita ya Pak. Pak Majid. Saya mulai mengajar mulai 95 ya Pak ya. 2018 sebelum SMA 7. Okay. Oh iya Pak Majid. Dipersilakan teman-teman. Monggo. Kalau nggak ada saya dulu nggih. Iya. Untuk nyancing teman-teman. Oh iya Pak Hendri, saya ke belakang tolong langsung Pak Hendri ya. Yang, ya. Monggo dipersilakan. Ngaten Pak Majid. Ini kan jadi peran keluarga dan masyarakat itu kan menjadi kata kunci. Nggih. Masyarakat itu bisa di lingkungan, bisa juga di sekolah. Tapi sejauh mana ya persentase peran tersebut dalam membentuk generasi di bawah kita ya terutama, sehingga menjadi generasi yang ideal dalam hal pengetahuan agama dan pengetahuan ilmu pengetahuan, sehingga itu dapat berjalan dengan selaras gitu kira-kira, sehingga tidak gaptek, tapi dalam sisi lain dalam hal adab akhlak itu juga tidak memalukan, kira-kira seperti itu Pak Ustadz. Bagaimana ini langsung Pak Andri? Iya monggo langsung lawan. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat menarik ini. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian. Pertanyaan Pak Andri ingin tahu prosentasenya begitu. Prosentasenya seberapa? Secara ilmiah saya belum punya kepustakaan itu untuk melihat prosentasenya seberapa. Tetapi melihat dari sabda Rasul sudah jelas bahwa fa'abawahu yuhawidanihi wa ayumajisanihi ayunasiranihi. Fatwat bidaditin, kan begitu. Yang paling utama adalah keluarga. Keluarga dalam hal ini adalah ibu bapak. Ini yang paling utama. Terutama di abad yang sekarang, di mana kadang-kala kakek itu jauh, nenek jauh, tetapi ibu bapak langsung yang menangani di situ. Sekiranya itu bapak dan ibu tidak bisa menangani langsung secara penanaman nilai-nilai kepada anak-anak kita, maka tentu dalam hal ini kita harus panggil empu. Kita harus mencontoh masa lalu yang baik, yaitu seperti kerajaan-kerajaan tempo dulu, di mana empu dipanggil untuk mendidik anaknya calon putra mahkotanya. Dalam hal ini kalau urusan agama adalah kepada ahlinya, terutama ahli tauhid yang pertama. Ahli akidah yang pertama. Akidah dan akhlak yang pertama. Baru kemudian kepada syariah atau yang biasa kita sebut dengan ilmu fikih. Dan itu memang sesuai dengan sabda Rasul yang ada yang bisa kita baca di Arba'in Nawawi, hadis Arba'in itu. Yang pertama ditanya oleh malaikat Jibril pada saat itu, ma huwal iman. Apa itu iman ya Rasulullah? Kemudian diterangkan oleh Rasulullah. Dan tentu keimanan ini bukan hanya setingkat menyebutkan begitu saja.
Tetapi harus sampai pada diskusi-diskusi, pada pengetahuan-pengetahuan modern, harus betul-betul ditanamkan kepada anak. Kalau dulu kita hanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka tentu harus ditranslate lagi kepada Asmaul Husna itu. Bahkan kepada lebih dari itu. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang terbaik. Tidak ada yang maha kasih kecuali Allah. Tidak ada yang maha kaya kecuali Allah. Tidak ada yang maha kuasa kecuali Allah. Dengan demikian, kepribadian anak itu akan tumbuh dengan baik dan hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Setelah itu ada pertanyaan berikutnya dari setelah sodakta ya Muhammad. Muhammad jawab begitu oleh Jibril. Dilanjutkan lagi. Mahwal Islam. Apa itu Islam? Kemudian diterangkan tentang Islam itu apa? Rukun-rukunnya 5 itu. Tentu sekarang juga akan menjadi persoalan-persoalan baru. Contoh yang nyata misalnya sekarang. Bagaimana kalau misalnya dia menjadi astronot. Kemudian ada di stasiun luar angkasa. Puasanya bagaimana? Di sana nggak ada malam. Hanya siang saja. Bahkan sekarang tumbuh. Misalnya di Dubai. Antara lantai bawah dengan lantai atas. Di bawah sudah azan, di atas belum. Ini tumbuh perkembangan itu tentang fikih. Ini harus diperhatikan. Demikian pula dengan apa? Seperti contoh misalnya di Suriname. Di mana generasi yang dulu kiblat itu yang menghadap ke barat dari nenek moyangnya. Karena nenek moyangnya orang Indonesia. Tetapi kemudian kalau bapak-bapak lihat di YouTube itu di Surindo Family, kita akan lihat di sana masjid yang berseberangan, hadapannya beda. Satu hadap ke barat, satu hadap ke timur. Tetapi mereka dalam hal ini tidak bentrok seperti di Indonesia. Madhab saja berbeda, kita geger. Kita lihat di YouTube itu geger, bukan main. Padahal kita tahu para madhab itu adalah mujtahid, pemikir-pemikir. Karena itu kalau kita di masjid-masjid tentu kita harus bawa Islam yang sebenar-benarnya. Jangan pakai bendera. Qurannya bagaimana, hadisnya bagaimana yang sahih. Itu harus jelas. Sehingga kita dalam beragama itu jelas. Nah, anak-anak kita itu akan berkembang. Kalau dulu misalnya zakat, itu dari penghasilan tanaman. Ya, perdagangan. Bagaimana zakat profesi teman-teman kita yang jadi dokter? Bagaimana yang jadi arsitektur? Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tentu kita harus juga berkembang pemikiran-pemikiran kita sekarang. Bahkan kemarin saya ngomong-ngomong dengan salah seorang profesor pemikiran Islam, tamadun Islam. Mungkin perlu dikonstruksi lagi tauhid kita itu Pak Majid. Karena ya banyaklah hal-hal yang sekarang ini sudah kurang pas. Kurang pas. Jadi penanaman itu kurang pas. Banyak akidah-akidah itu yang menyebabkan anak-anak kita. Misalnya contoh yang gampang aja. Anak kami dulu ketika di SD, kemudian diajari tentang tugas malaikat Jibril, menyampaikan wahyu. Dia bertanya setengah protes. Ya, malaikat Jibril itu apa kerjanya sekarang? Kan wahyu sudah turun semua. Sudah diturunkan semua. Berarti dia sekarang ongkang-ongkang ya, nonton TV. Nonton ini, main itu. Kan sudah habis tugasnya mereka. Oh iya deh. Nah, kita jelaskan itu. Demikian pula ada pertanyaan berikutnya. Wah kasihan masyarakat malaikat Israfil Pak. Ya kenapa? Terus aja dia nginceng, tunggu waktu yang tepat. Nah, itu perintah yang pas. Siap siaga terus dia. Masa dari dulu seperti itu gak ada istirahatnya. Nah, itu kan hal-hal yang luar biasa. Termasuk juga malaikat Raqib dan Atid. Kalau dulu mencatat.
mencatat yang benar saja, mencatat yang salah saja. Tapi kalau sekarang barangkali beda. Merekam, syuting. Jadi nyuting anak-anak apa? Nyuting perilaku kita. Dan itu pun dari segala arah. Nah, artinya dari 12 penjuru barangkali begitu. Sehingga utuh betul dalam kehidupan. Ini perubahan-perubahan yang harus kita alami. Nah, sekali lagi Bapak-bapak, pendidikan itu yang pertama adalah tanggung jawab orang tua. Orang tuanya lah, ya, orang tuanya lah yang diberi amanah, dan yang terakhir besok dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Karena itu orang tua harus betul-betul sambil belajar, tetap bahasa kita, angrungkepi anak, nuntun anak. Ya. Kemudian menyampaikan pilihan-pilihan, mengarahkan kepada pilihan-pilihan yang terbaik. Karena hidup itu memang kita berada pada posisi ikhtiar untuk anak dan ikhtiar untuk kasab. Insya Allah demikian. Terima kasih. Matur nuwun. Ya, terima kasih Ada Mas chat Hendri. Tadi sebentar ke belakang itu cucu mau ke belakang sudah. Ada chat Mbak Selanjutnya Nana. mungkin dari teman-teman. Ada chat Mbak Nana. Ada di chat ya. Oke, saya bacakan ya Mas Hendri ya. Chat dari Pak Hari Ruscahyo. Masya Allah, ini pengetahuan yang luar biasa untuk saya. Saya jadi melihat ada dua hal yang paradoks. Membekali agama sejak dini pada anak, namun ada tuntutan atau pasar anak-anak agar anak-anak ini bisa berkompetisi global. Bagaimana membagi waktunya sehingga masing-masing mendapat porsi yang seimbang. Itu dari Pak Hari. Monggo ditanggapi, Ustaz. Terima kasih Mbak Nana. Terima kasih pula apa Mas Hari atau Pak Hari ini ya. Mas Hari nggih. Mas Hari, Pak. Mas Hari nggih. Ya. Pertanyaan yang menarik sekali. Bagaimana membagi waktunya? Yang pasti, karena saya ini juga orang bimbingan dan konseling, di samping juga sebagai KI begitu. Tentu dalam hal ini waktu yang 24 jam itu sebenarnya habis sepertiganya. Habis percuma sepertiganya. Itu pasti. Kenapa? Karena secara biologis orang tidur yang sehat itu 8 jam. 8. Berarti tinggal 16 jam. 16 jam itu di sekolah 8 jam lagi. Nah, tapi kalau kita masih tidak terlalu banyak waktu. Tapi ketika dia di SMP dan SMA 8 jam. Maka yang lain-lain dibagi-bagi itu tinggal 3 jam. Tinggal 3 jam. Setelah dibagi untuk makan, untuk mandi, untuk refreshing, macam-macam, itu hanya tinggal 3 jam. Maka 3 jam itulah yang sekarang dipenuhi anak-anak kita itu oleh tugas-tugas untuk memperkaya materi pelajaran-pelajaran itu. Maka tentu dalam hal ini karena ada libur 2 hari, kita harus pandai-pandai menyisipkan anak-anak kita entah 1 jam atau 2 jam kita isi pada saat-saat liburan itu dengan rihlah ilmiah. Kemudian barangkali ada minggu ke-1 begini, minggu ke-2 begini, Sabtu ke-1 begini, Sabtu ke-3 ini. Itu harus diseling-seling. Yang berikutnya adalah yang paling penting adalah harus ada waktu bagi kita untuk bisa makan bersama. Yang ini seringkali kita tidak teledor. Makan bersama dengan anak dan cucu-cucu kita. Bermain bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu kita. Bercengkera bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu kita. Nah, dengan cara seperti itu, kita akan semakin berikan. Kecuali, sekali lagi, mohon maaf, bapak atau cucu yang kebetulan jauh karena pekerjaan,
karena memang tempat tinggal. Maka sekarang ada medianya yaitu video call. Minimal ada video call. Entah seminggu sekali, entah berapa, pokoknya kita lihat waktu luangnya. Kita ajak bercengkerama ya seperti kita sekarang ini. Ya, pakai Zoom. Sehingga dengan cara seperti itu kita akan semakin baik dengan anak-anak kita. Barangkali ini yang perlu kami sampaikan. Ada sesuatu hal yang perlu kami sampaikan. Jadwal kalau di Manarul Islam, insya Allah Pak Indri tahu itu. Jadwal kajian itu setiap minggu pertama, kedua, ketiga, tiap harinya itu berbeda. Tiap hari berbeda. Kemudian apa ya di sana? Misalnya Pak Majid misalnya kebetulan saya yang ngisi misalnya. Saya Kamis ganjil misalnya, hari Kamis Minggu ganjil. Sehingga dengan cara seperti itu akan banyak varian-variannya. Di samping itu kita tentu membawa anak-anak kita untuk kajian itu kepada dai-dai yang betul-betul mumpuni di bidang itu dan yang dakwahnya menyenangkan, bukan dakwahnya yang menakut-nakuti terus. Bagaimana anak supaya senang. Kita bawa anak-anak kita yang kecil-kecil itu juga kepada masjid ramah anak. Tapi kalau anak dari kecil sudah diopiak dari masjid, alamat dia tidak akan pernah naik masjid. Nah itu kita harus pandai-pandai membawa anak kita ke tempat-tempat yang betul-betul bisa mendidik anak-anak kita. Di samping bercengkerama yang lain-lain. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf Mas Hari bila ada sesuatu yang kurang begitu ya, yang kurang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya kira saya nggak usah mengulas, sudah sangat jelas karena memang beliaunya ini adalah seorang kanselor ya. Ya, kanselor. Konselor ya. Yang mungkin anak saya termasuk yang sering dikonselor dulu. Karena anak-anak kita ini lahirnya termasuk generasi Y atau milenial. Iya. Yaitu lahirnya sekitar 80 sampai berapa itu ya tadi? 80 sampai 95 gitu ya. Sehingga kita sudah kadang harus nerimo pemikiran mereka. harus sadar diri bahwa kita itu memang bukan generasi mereka gitu yang luar biasa itu. Mungkin saya tambahkan Ibu ya, bisa ya. Supaya teman-teman tahu tentang biografi saya. Saya ini lahir di Gondang Legi Malang Selatan ya. Di SD-nya itu ya MI ya SD. Ya MI ya SD, Madrasah Ibtidaiyah dan SD. Dan sekaligus adalah santri kalong ya. Santri kalong itu ngaji ke pondok ya, tapi karena dekat ya pulang. Tapi kalau santri penuh kan ada di pesantren. Nah, kemudian setelah dari sekolah dasar itu kemudian lanjut ke PGA. Dari PGA kemudian ini yang aneh saya. Setelah dari PGA adalah ke IKIP Negeri Malang. Mayornya adalah bimbingan kanseling, kemudian minornya pendidikan dasar yang sekarang menjadi PGSD. Dan lanjut ke Tamadun Islam, Islamic Civilization atau kebudayaan Islam kalau di Indonesia itu di Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian lanjut lagi, aneh lagi, yaitu ke UM S3-nya di Universitas Negeri Malang, jurusan Manajemen Pendidikan. Kemudian kalau ngajar yang pertama ya tentu di negeri di SMA, mulai dari SMA 7 dari 85 sampai dengan 95. Kemudian 95 sampai 2018 kami berada di SMA 3 Malang. Di samping itu sambil ngajar juga di UMM, kemudian pernah juga ngajar di Unikama dan di UT. Di Blitar sana. Sampai sekarang masih mengajar ya Ustaz? Sekarang saya matanya sudah belaur Ibu. Mengajar di UMM-nya?
Sudah saya istirahat Ibu. Ya. Oh iya, ya Ya, sudah, ya. alhamdulillah. Yang banyak sekarang adalah kami memberikan kajian. Iya. Kemudian yang kedua kami membimbing apa, guru dan kepala sekolah karena disertasi kami itu kan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Majelis Dikdasmen Muhammadiyah. Oh gitu. Kota Malang deh. Masih itu. Dan berikutnya ya ini apa? Khotib di Malang Raya. Iya. Nah, itu saja. Mohon maaf tadi saya tidak menyampaikan kurikulum vitae dengan harapan Ustadz nanti menyampaikannya. Ya, insya Allah. Ini sudah kan sudah sampai. Iya. Itu saja Iya. mungkin yang perlu kami sampaikan supaya teman-teman kenal ya. Nah, itu saja. Oke. Kalau saya sudah sangat kenal, Ustadz. Gitu. Iya. Oh iya Mas Nana. Mbak Iya, Nana. iya saya orang tuanya Dia-Dean itu, Ustadz. Oh dia. Iya, iya. Ya, salam pada mereka. Iya, juga digondang lagi. Monggo yang lain kami persilahkan. Mau tanya Mbak Nana. Iya, monggo, Pak Levi. Oh, Mas Levi. Ya, udah lama nih sama Pak Majid gak ketemu nih. Iya, iya. Alhamdulillah. Kalau nggak lewat udara ya begini. Gini ya, sekarang kalau kita perhatikan kecenderungan dari beberapa orang tua ya. Mungkin melihat perkembangan zaman ya yang sangat kemajuannya sangat luar biasa. Kadang-kadang kita khawatir ya kalau anak kita sampai tidak bisa memenuhi apa yang kita harapkan. Itu ada kecenderungan orang tua sekarang itu memasukkan anaknya ke pondok pesantren gitu ya. Bahkan mulai usia kecil ya, saya perhatikan umur 5 tahun itu udah mulai dia masukkan ke pesantren. Sehingga kadang-kadang kalau kita tidak terbiasa melihat situasinya, itu pada saat ditinggal di pondok pesantren itu nangis, menjerit-jerit segala macam. Kadang-kadang kita tidak tega gitu. Ya, tetapi orang tua yang memang sudah punya pengalaman, saya perhatikan tuh dia biasa itu udah melepas anaknya pada usia dini itu ya, dia lepas di sana. Memang perpisahannya itu sangat mengharukan sekali karena anaknya kelihatannya belum siap ya untuk ditempatkan. Itu jadi mulai dari itu 5 tahun sampai dia itu perguruan tinggi segala macam itu di pondok pesantren terus. Tapi hasilnya saya lihat itu luar biasa ternyata. Betul-betul anak itu menjadi orang yang bisa dibanggakan. Jadi mulai bisa menjadi tahfiz Quran, bisa menerjemahkan Al-Quran segala macam begitu ya dengan fasihnya. Nah itu kalau menurut agama bagaimana ya? Sementara kan orang tua bertanggung jawab ya untuk membentuk. Nah, sementara di sisi lain karena dia mungkin kekhawatiran dia mungkin tidak bisa mendidik anak dengan baik, akhirnya dia tempatkan di pondok pesantren mulai dari kecil sampai katakanlah perguruan tinggi begitu. Apakah dari sisi agama perbuatan yang demikian ini masih dibenarkan, Pak Majid? Atau mungkin ada tip-tip lain gitu ya, bagaimana supaya anak kita betul-betul dalam perkembangannya itu betul-betul bisa menjadi anak yang bertakwa kepada Allah dan orang tuanya. Terima kasih Mas Revi. Memang terkait dengan ini Pak Revi dan juga Bapak Ibu sekalian ya, kita ini yang terutama di kota ya. Saya terlahir kebetulan dari anak raja, yaitu anaknya ibu dari Madura, bapak dari Jawa. Jadi kayak saya katakan anak raja, anak raja Madura Jawa. Kalau anak saya ini menjadi anak baja karena ibunya dari Bali, saya dari Jawa. Jadi menjadi anak baja kan begitu ya. Itu terjadi pertarungan budaya yang beda, nilai-nilai yang beda, macam-macam, makan yang berbeda, macam-macam. Nah, tentu bagi orang-orang kota dalam hal ini
yang biasa kumpul dengan anak. Dengan mbahnya jarang. Menyekolahkan seperti itu sangat berat. Sangat berat. Ini perasaan. Perasaan ya. Perasaan sangat berat. Rasanya kalau berbalik kepada agama, maka kemudian orang kota menyandarkan diri kepada kasih sayang. Anak-anak yang kurang kasih sayang nanti anak ini jadi apa? Itu kan pertanyaannya ke sana. Sehingga dikerekepi terus sampai barangkali baru tega kalau sudah SD barangkali begitu. Tapi orang desa, panjenengan lihat masyarakat saudara kita yang Madura itu, anak kecil udah dilepas itu. Masih kecil itu dilepas, karena sudah biasa mereka seperti itu. Maka kita juga yang di kota bertanya, tuh gak ngesakno tah ning anake. Kan begitu. Gak kasihan kepada anak yang seperti itu. Bagaimana anaknya nanti? Nah, dari dua contoh realistis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa orang yang di desa itu kasih sayangnya, terutama orang-orang Madura, terutama itu justru saya kasih sayang kepada dia. Kasihan dia kalau nggak ngerti agama, tidak ditanamkan dari awal. Nilai-nilai tidak ditanamkan dari awal. Sementara saya ini sibuk untuk bekerja, untuk mencari nafkahnya. Nah, di sini letak beda. Orang kota beda lagi. Karena fasilitas lebih lengkap, mungkin cukup sajalah saya letakkan di sini aja, di rumah tahfidz. Nah, atau kita panggil guru. Sini. Nanti kalau sudah cukup usianya, baru saya kirim di sana. Nah, pertanyaannya, bagaimana pertanggungjawaban kepada Allah? Kan begitu. Di sinilah pendidikan puasa dan pendidikan kurban itu berperan. Kalau puasa itu adalah menahan, pada saatnya adalah kita boleh mengerjakan sesuatu yang asalnya nggak boleh. Tetapi kalau kurban, sesuatu disayangi, sesuatu yang kayak apa. Kalau itu memang perintah Allah, maka harus ikhlas. Sampai Ibrahim mau menyembelih Ismail, anak kesayangannya, yang asalnya, ya sekali lagi, yang asalnya Ibrahim tidak punya anak, sampai ubanan, berdoa bertahun-tahun, baru dikasih anak. Setelah itu suruh tinggal lagi, diserahkan ke istrinya. Di mana? Di daerah Ka'bah sana, tidak ada orang. Tumbuh-tumbuhan pun tidak ada. Diserahkan. Tapi karena Allah itu perintahkan, dia yakin benar, kekuatan keyakinannya itu kuat sekali kepada Allah. Ditinggalkan itu. Sehingga ketika waktu meninggalkan dia ditanya oleh Hajar pada saat itu, dia nggak menoleh sampai 2 kali terakhir karena pertanyaannya dirubah oleh Hajar. Apakah ini perintah Allah? Dia menoleh. Betul, itu perintah dari Allah. Ditinggal. Setelah itu nggak ketemu lagi, hanya diberi mimpi saja oleh Allah supaya nyembelih anaknya berkali-kali. Akhirnya dia datang dan menyampaikannya kepada anaknya. Ternyata anaknya juga seperti itu. Ini cerita Nabi, ini adalah contoh. Jadi kalau dia keyakinannya kepada Allah kuat, maka akal gak jalan. Hanya dia tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Sami'na wa ata'na. Tetapi bagi mereka yang gak mau taat, maka dicontohkan di ceritanya Nabi Musa. Sami'na wa asaina. Saya mendengar, tetapi saya tidak melaksanakan itu, bahkan melanggar. Yaitu contohnya adalah Bani Israel. Nah, terkait dengan ini ada 2 pilihan, Mas Raffi, Mas Levi. Yang pertama, karena ini adalah bagian daripada ikhtiar dan ibadah, maka pilihannya adalah iman penuh ataukah ilmu penuh. Ilmu penuh. Kalau ilmu penuh itu berarti akal yang bermanfaat, yang dominan. Kemudian kalau ilmu
iman penuh, maka ketakwaan semata-mata. Semuanya diserahkan kepada Allah dan dibarengi dengan doa. Yang bagus bagaimana? Allah katakan kita ini adalah jika jadi muslim hendaknya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat setiap manusia itu, pertama yang beriman, kemudian yang kedua berilmu. Iman dan ilmu harus sejalan. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ustadz Majid. Majid. Saya tadi mendengarkan dari Pak Levi tadi, mungkin sejak muda memang betul ya harus mungkin dimasukkan di pesantren atau apa. Kenapa? Karena kami sempat ini Pak Majid sempat bertanya pada yang murid jenengan, anak saya yang pertama itu, anakmu kok enggak kamu pondokkan sih nak, biar nanti kan kalau hafiz atau tahfidz Quran itu kamu nanti di surga mendapat mahkota sehingga seperti itu gitu ya. Nah kebetulan beliaunya niru jenengan mengambilnya psikiatri. Jadi sekarang ini dia di rumah sakit Saiful Anwar juga di Wafa. Nah terus saya tanya begitu kan namanya nenek kepingin ya Ustaz. Ya. Cucu saya itu seperti yang Ustaz katakan tadi. Tapi ternyata ada jawaban yang mengejutkan saya gitu. Dia pasiennya banyak yang anak-anak, gitu. Pasiennya banyak anak-anak yang dipaksa orang tuanya untuk ikut hafidz Quran. Nah mungkin pendapat Mas Levi tadi benar ya. Jadi mungkin kalau sejak muda itu memang mungkin nggak kaget ya. Tapi kalau sudah misalnya lulus SMA, lulus SMP, karena orang tuanya ambisi untuk mendapatkan mahkota itu, maka mungkin kalau dipaksakan ke pondok kan bisa juga bumerang juga anaknya jadi pasiennya psikiatri gitu. Iya, betul. Ya, oleh karena itu alangkah baiknya mungkin ya kalau mungkin mulai dari awal gitu ya Ustaz. Ya, ditanamkan dulu. Iya. Jadi mulai muda nggak kaget sudah di pondok gitu ya. Tapi kalau sudah besar orang tuanya baru sadar, sudah ngerti agama bahwa dengan anak yang hafal Quran itu nanti akhirnya begini gitu. Tapi apa ada jalan keluar lain? Karena mungkin banyak orang tua yang harus kita sadarkan karena sudah mulai awal tidak dimasukkan pondok sehingga serta-merta lulus SMA dimasukkan misalnya supaya hafal Quran kan namanya anak SMA banyak pikirannya yang kemana-mana gitu. Sehingga kalau suruh hafal 30 juz misalnya seperti itu kan mungkin kesulitan. Oleh karena itu bagaimana kita sebagai orang tua mungkin sebelum teman-teman yang lain bertanya gitu. Baik, terima kasih Bu. Saya ya Bu ya, waktunya ya. Begini, pengalaman ini Bu ya. Saya karena hidup di desa, ngaji itu setiap waktu kecuali Isya. Dan itu dari kecil sebelum SD. Sebelum SD itu sudah tamat Quran itu dengan tajwidnya. Dan pertama kita ya dioyak-oyak, orang kampung ya, sesuai dengan zamannya dulu. Kalau nggak taat itu kan dipecut itu ya. Tapi kalau sekarang kan ya nggak tega, itu bukan zamannya lah anak sekarang. Maka menurut saya yang pertama adalah mulai kecil ya dipanggilkan ustadz itu di rumah dulu, sambil diberi pemahaman nilai-nilai, pendidikan nilai-nilai. Sehingga anak-anak betul-betul mencintai Allah dan Rasul-Nya. Setelah mereka cinta kepada itu, mereka kemudian mengidolakan. Nah, setelah idola itu pasti mereka akan siap untuk bisa masuk ke suatu pesantren. Nah, maka dalam hal ini peran orang tua lagi, sekali lagi, harus betul-betul mencari ustadz yang bisa benar-benar bisa mendidik itu. Nah, cuman masalahnya kan satu, kalau anak biasa di rumah ini nggak seperti anak-anak di kampung. Kalau anak di kampung ini mau minta sesuatu itu tunggu seminggu apa 1 bulan baru ada.
Tapi kalau kita di sini kan enggak, minta Iona dikasih, Iona dikasih. Nah nanti kalau di pesantren itu kan banyak puasanya Ibu. Iya. Di jam, semuanya di jam. Jadi tertib waktu. Nah, saya pikir yang pertama untuk anak-anak kita itu ya panggilkan ustadz. Supaya mereka betul-betul dipesan ustadznya. Akidahnya yang kuat, bagaimana dia mencintai Allah dan mencintai Rasul. Bagaimana dia mau disayang Allah dan disayang Rasul. Dan usahanya harus bagaimana. Nah setelah itu baru betul-betul anak itu akan terbiasa dengan itu dan bangga dengan itu. Jadi kebanggaan sehingga ada idola yang harus betul-betul ditampilkan. Kalau saya dulu masih kecil, idola saya Hamka. Saya ingin dulu ke Mesir. Tapi kemudian belok ke UM. Nah, ini ke IKIP dulu. Nah, itu bedanya karena memang dari kecil sudah seperti itu. Dan ustadz saya yang pertama itu Pak D saya yang kebetulan adalah kapten veteran ya, beliau itu jadi pejuang Hizbullah kalau nggak salah, kalau nggak Mujahidin Hizbullah beliau itu. Nah itu yang menanamkan baik perjuangan maupun nilai-nilai agama bahkan sampai ke peperangan macam-macam itu. Iya, ya, ya mungkin dari anak dan cucu kita insya Allah sudah banyak yang khatam, kalau sering khatam gitu ya Al-Quran. Ya. Tapi yang tadi dikatakan tahfidz gitu mungkin ada tempat khusus ya atau mendatangkan mendatangkan ustadz khusus ya. Iya, gitu, iya, yang, nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Walaupun tidak di pondok pesantren gitu. Nggak apa-apa. Iya. Yang penting itu nilai-nilainya tertanam bagi anak-anak. Cuma kalau di pondok pesantren itu kan perilaku institusinya itu kan beda, Ibu. Beda, ya. Sama dengan kita yang berada di SMA 3 dengan di SMA yang lain beda. Beda. Melahirkan alumni yang beda juga. Iya. Jadi itu kayak gitu. Ya, yang penting itu yang pertama yaitu betul-betul punya idola. Idolanya siapa? Rasulullah. Itu aja. Iya. Iya. Terima kasih Ustaz. Mari teman-teman silakan, monggo. Masih ada waktu. Silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya. Mumpung kita ketemu dengan guru kita, karena walaupun tidak mengajar kita kan juga kita adalah murid SMA Negeri 3 Malang. Ya, sharing lah Bu, sharing. Kita sama-sama sepuh, sharing. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Masjid. Bu Revina. Pak Bina, monggo. Izin off cam Pak Ustadz. Iya, matur nuwun. Ini mungkin pengalaman cucu saya. Cucu saya masih belum berumur 2 tahun. Oh iya. Iya. Dia suka melihat dia punya mainan yang isinya itu ajaran-ajaran akhlak, ajaran-ajaran Islam tapi yang sederhana, misalnya kalau ketemu teman ucapkanlah salam, seperti itu yang sederhana untuk anak bayi yang belum berumur 2 tahun. Kemudian saya juga berusaha untuk membelikan buku-buku Islami begitu untuk anak-anak yang dengan harapan saya orang tuanya membacakan untuk anaknya begitu. Namun nampaknya ini karena orang tua anak saya dan mantu saya itu melihat bahwa anaknya itu lebih suka ke visualisasi gambar, seperti memang belum dikenalkan dengan gadget, tapi mainannya yang ada gambarnya itu menurut saya kok sebenarnya refleksi dari gadget juga. Nanti saya khawatir anak ini kelak akan mencari-cari gadget begitu. Jadi ya saya bersaing begitu, membelikan buku begitu, tapi mungkin orang tuanya tidak sempat untuk membacakan atau bagaimana gitu. Jadi ya katanya mantu saya kayaknya anaknya ini lebih suka ke sekolah alam yang suka
visual pandangan yang bergerak. Bagaimana sebaiknya seperti ini, Pak Ustadz? Sekolah alam itu yang seperti apa? Jadi saya masih belum paham. Kalau pesantren mungkin saya sudah paham. Kemudian yang sekolah umum, karena saya sekolah umum, saya paham. Tapi yang sekolah alam ini yang bagaimana? Matur suwun Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Revina. Menarik sekali pertanyaannya. Bagaimana sekolah alam itu? Sekolah alam itu insya Allah di Malang banyak ya. Di Malang ini cukup banyak ya. Saya lihat itu di mana itu di kawasan Bawang sana mungkin ada itu juga ya. Di sana. Sekolah alam itu mereka diajak tidak terikat dengan kelas. Mereka diajak melihat realitas kehidupan. Misalnya tentang sosial, diajak anak-anak. Misalnya diajak jalan-jalan. Dia tunjuk misalnya pemulung, kenapa pemulung itu sampai kerjanya seperti itu, kok nggak seperti orang itu yang kantoran dan macam-macam itu ya. Juga demikian tentang tanaman. Tanaman itu apa? Dia diperkenalkan itu untuk menanamkan akidah ya gitu. Misalnya Allah ciptakan itu makhluk yang biologis dan non biologis, misalnya organik dan non organik ya, non organis bukan organik ya, organis ya. Jadi disampaikan itu kepada anak-anak. Mbak, yang, ini kasih air 1 gelas dipanasi. Sudah agak dewasa juga demikian. Kemarin saya berkelakar dengan salah seorang profesor karena dia lagi-lagi beliau itu mantan kaprodi ilmu agama Islam. Dia katakan kalau berdiskusi dengan teman ekonomi, kalau orang ekonomi itu mencari harta kan begitu, mencari duit atau mencari gaji yang dihitung uang, terus begitu penghasilan ya, penghasilan. Kalau saya enggak, katanya si sang profesor itu, saya ini mengajarkan bagaimana mencari rezeki, katanya. Itu beda loh, katanya, itu beda. Jadi kalau satu ada untung rugi, kalau yang satu untung terus, katanya. Karena kalau ekonomi ada untung, ada rugi, ada. Nah, kembali kepada sekolah alam sekali lagi. Ibu, sekolah alam yang bagaimana? Nah, sekolah alam itu ada yang hanya, sekali lagi, mengajarkan kecerdasan otak. Ya. Tetapi ada yang multi-intelijen, ya, multi-intelijen. Yaitu spiritualitas itu yang menjadi dasar pertama, baru kemudian ke yang lain-lain. Ya. Kepada intelektual, kepada di samping intelektual yaitu emosional itu juga ditanamkan, tapi semuanya bertumpu kepada spiritual, dalam hal ini agama misalnya, pada religi. Nah, tentu anak ini akan berbuat segala sesuatu nantinya diharapkan untuk hanya semata-mata mencari ridha Allah. Mau bisnis mencari ridha Allah. Mau ngajar juga mencari ridha Allah. Nah, kalau toh gaji, penghasilan semuanya itu dampak. Itu dampak. Jadi anak dari kecil sudah diajarkan seperti itu. Nah, ini yang kalau dulu di sekolah, mungkin tahun sekitar 95 ya, kurikulumnya itu kan ditambah itu tentang keimanan dan ketakwaan. Kalau sudah ngitung hak laba rugi, kemudian yang terakhir misalnya laba, tidak hanya pajak saja yang dihitung, tetapi juga ditambahi. Lo jakate piro, ya jakate piro kan gitu. Ditambahi itu. Jadi guru ekonomi di situ diminta untuk menambah satu itu. Sementara guru biologi juga demikian, diajari juga.
Lek kowe kepingin duwe keturunan yang soleh dan solihah, pertama ya kudu milih, ikhtiar. Setelah itu ndonga, ya, yaitu dengan cara istikharah. Sebab apa yang tampak baik bagimu belum tentu itu baik. Yang tampak bagimu buruk belum tentu itu buruk. Nah, maka dalam hal ini minta petunjuk kepada Allah terakhir seperti itu. Kemudian kedua, ikhtiarnya setelah itu, setelah milih itu kemudian melaksanakan nikah dengan syariah yang benar. Berikutnya, karena mau tanam bibit unggul, maka juga diajari. Ya, diajari suruh sholat dulu, nah, setelah wudhu sholat dulu, baru kemudian tanam bibit unggul. Nisa'ukum hartsul lakum ainam anna si'tum ya. Fa'anna si'tum. Perempuan-perempuanmu itu adalah ladang bagi kamu, maka tanamilah. Tentu tanamnya bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Begitu. Nah, setelah menanam bibit pada perempuan itu, maka perempuan-perempuan ini juga harus siap. Ya, bapaknya juga harus siap. Lingkungannya harus muslim. Artinya, mulai misalnya hamil, dibiasakan mendengarkan Al-Quran, cerita-cerita yang bagus, perjuangan yang bagus, sambil juga berdoa. Ibunya juga melantunkan. Kalau nggak bisa melantunkan, ya sudah ikut mengucapkan apa yang disetel di video, di MP3. Ya, sering diperdengarkan itu. Nah, insya Allah dengan cara-cara seperti itu akan semakin baik. Sekali lagi, itu adalah kembali kepada alam. Nah, setelah lahir juga demikian. Anak-anak juga sering diajak main-main. Kalau sekarang zamannya gadget, Ibu tolong ada panjenengan cari nanti di parenting, ya di parenting itu yang Islami itu, atau pendidikan robbani, ya, atau tarbiyatul aulad. Di sana ada petunjuk-petunjuk bagaimana Rasulullah itu mendidik anak, gitu. Ada di sana. Ya. Nanti dicari. Yang gampang kalau mau mencari Ibu, grupnya adalah di Telegram. Bu Safitri ini sudah buka Telegram deh. Sudah install Telegram. Ya. Belum punya Ustadz, saya. Nah, Telegram belum punya. Diinstal nanti Ibu ya, seperti WA kok Bu. Seperti WA. Nanti setelah itu Ibu search di atas nanti, search cari gitu, tulis di sana Tarbiyatul Aulad gitu. Nah, setelah dibuka Ibu gabung di bawah. Kemudian dicari di sana, diklik lagi di namanya, itu akan kelihatan di sana. Nah, kemudian berkas-berkas isi mungkin PT, mungkin Word, atau mungkin apa yang lain-lain ya, tentang bagaimana parenting anak. Tarbiyatul Aulad, kemudian parenting Islami, ya, pendidikan robbani, itu banyak di sana Ibu nanti. Itu di sana petunjuk-petunjuk yang ada, termasuk game-game Islami, termasuk cucu Ibu tadi itu karena visual ya, visual. Di sana juga ada pendidikan Islami secara visual untuk anak-anak. Ya. Baik secara alamiah maupun secara sekolah alam maupun secara permainan dan macam-macam pendekatan di sana. Saya lupa namanya, Imodo, Ikodo gitu namanya. Ya mungkin nanti saya sampaikan kepada Pak Endri biar oleh Pak Endri disebar, sampaikan kepada Bu Safitri ya. Siap. Mungkin itu. Ustadz Majid, permisi itu hanya ada di Telegram kah? Kalau di WA enggak ada ya Ustadz? Enggak ada Ibu. Kalau Telegram itu mencari grup kan kalau sudah kenal Ibu ya, atau ada undangan ya. Kalau di Telegram itu apa yang kita cari datang. Itu. Nanti caranya mungkin saya sampaikan kepada Pak Endri sehingga Pak Endri nanti tahu itu.
Matur suwun sangat Ustadz Masjid. Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Nggih. Mari dipersilakan mungkin. Terima kasih Mbak Vina. Satu lagi mungkin dari teman-teman. Satu lagi karena waktunya sudah pukul 5:50. 45. 6 lebih. Monggo dipersilakan mumpung ketemu narasumber yang luar biasa. Ilmunya banyak tentang psikiater ya. Psikologi. Ya. Ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak Udin. Gini Pak Ustadz, saya punya teman, itu orang tuanya juga sudah punya pondok, dan anaknya itu, teman saya itu juga sudah haji. Tapi kelakuannya, maaf Pak Ustadz, ya minum, ya istilahnya kalau orang Jawa bilang itu molimo. Ya, cuma yang molimo itu malingnya itu sama keluarganya sendiri gitu loh. Ya. Itu. Padahal orang tuanya itu juga punya pondok. Ya iya gitu. Bapak. Kok sampai tingkah lakunya itu kok tidak seperti orang tuanya gitu loh. Gitu. Gimana Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin. Ini pertanyaan luar biasa. Sangat luar biasa. Bapak, ibu-ibu yang kami hormati, ikhtiar itu adalah ikhtiar dan ibadah itu adalah amanah yang diberikan kepada kita. Nanti pada hari akhir nanti kita juga akan dimintai pertanggungjawaban. Selama kita adalah berikhtiar dengan baik, sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan ilmu pengetahuan yang ada, insya Allah amanah kita itu diterima oleh Allah dengan baik. Ini yang pertama. Yang kedua, ekstrimnya Pak Udin, ya. Jangankan Bapak Kiai yang punya pondok ya, tentang anak ini. Kita tahu sang Nabi kita, moyang kita pertama, yaitu Ayahanda Adam, kakek kita itu. Alaihissalam, itu diberi anak, yang satu tukang bunuh, yang satu terbunuh yang baik. Ya. Yang kedua, Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh. Ikhtiarnya sudah cukup banyak, bahkan berjuang untuk menyelamatkan ketika diberitahu bahwa akan ada banjir. Tapi anaknya kan nggak taat. Anaknya nggak taat. Demikian pula Nabi Lot, ya istrinya yang nggak pas. Nabi Ibrahim, bapaknya si Azar itu tukang buat berhala. Nah, kemudian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang terakhir ini, yang paling Khatamil Anbiya wal Mursalin, yaitu pamungkas para nabi dan rasul. Beliau diuji juga. Pertama ketika lahir bapaknya sudah nggak ada. Kemudian setelah itu ibunya, kakeknya yang paling disayangi, ya, sehingga beliau harus hidup dengan pengasuhnya karena di Arab seperti itu. Ketika beliau berdakwah kuat seperti itu, keluarga besarnya Abu Jahal, Abu Lahab malah memusuhi. Ada yang paling melindungi tapi tidak sampai mengucapkan kalimat syahadah. Sampai-sampai Allah mengatakan
Innaka la yahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ya Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang paling dicintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Nah, ketika ini adalah berbicara masalah kekuasaan dan iradah Allah. Allah maha iradah. Allah maha kuasa. Qadarullah. Barangkali kalau saya tidak tahu bagaimana cara mendidiknya dan macam-macamnya, sehingga saya tidak bisa menganalisa sebab musababnya secara ilmiah. Barangkali putra dari beliau ini termasuk orang-orang yang pertama barangkali salah asuh, salah gaul. Barangkali. Bisa saja seorang kiai sibuk untuk memperhatikan putranya orang lain. Sama dengan guru. Putra orang lain ya banyak, anaknya sendiri kurang di rumah. Nah, sama dengan guru. Sehingga dalam hal ini anaknya bisa banggel seperti itu, bisa saja. Ada guru orang tua atau kiai yang paling ikhlas. Dia lebih mengandalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya ya dididik biasa-biasa saja, nggak membedakan dengan yang lain. Tetapi ada kiai yang memperhatikan regenerasi. Sekali lagi, kembali kepada judul kita. Harmoni antar generasi dan masyarakat. Tidak memperhatikan itu. Ternyata juga sama Bapak, Pak Udin. Begitu sang kiai meninggal, tidak ada yang melanjutkan pesantrennya. Bubar. Justru santri-santrinya yang dulu dididik itu mendirikan pesantren. Ada. Ya, ada yang seperti itu. Nah, barangkali ini, tapi mudah-mudahan salah dugaan saya ini. Yang Pak Udin contohkan tadi itu karena salah gaul, kurang perhatian dari orang tua, salah gaul sehingga akan menjadi seperti itu. Tapi kita doakan saja mudah-mudahan dia itu nanti bisa bertaubat begitu. Kemudian kembali menjadi orang yang soleh dan solehah. Bukankah banyak orang-orang yang dulunya kita lihat ya mengerjakan molimo itu, kemudian menjadi soleh dan soleh. Bahkan saya punya teman, ya kira-kira contohnya, ya saya nggak tahu kalau yang zina dan maling itu nggak tahu saya. Tapi katanya teman-teman asalnya ya bodyguard Pak Majid gitu ya. Begini, pokoknya masa kelamnya tidak bagus, tapi ternyata juga punya pondok ini, kebalikan. Punya pondok sekarang. Dan dia taubat betul, kanji betul, lurus betul. Ya mudah-mudahan Pak Hendri kenal. Mudah-mudahan Pak Hendri kenal. Jadi kayak gitu. Jadi dunia ini di hadapan Allah ya serba mungkin. Tapi yang pasti Allah. Ya. Kalau tidak dia yang menentukan, siapa lagi? Dialah Maha Penentu. Dialah yang Maha mengizinkan. Kalau tidak ada izin Allah, tidak ada. Tidak akan pernah ada. Sekali lagi, secara ilmiah barangkali kurang perhatian sehingga mencari perhatian lain. Nah, terus hubungannya kurang dekat dengan orang tua. Sehingga segala sesuatunya budal dewi terus. Nggak pernah konsultasi, nggak pernah memberitahu. Contoh yang gampang ada. Kayak budal sekolah misalnya. Kalau berangkat sekolah, anak kita itu pamit enggak. Kalau ada tugas di temannya ada pamit enggak. Sering mengucapkan terima kasih enggak. Ini juga menjadi catatan buat kita. Mohon
Pak Udin, ini barangkali yang perlu bisa kami sampaikan. Kalau ada benarnya, kebenaran itu. Kalau saya hanya bisa melihat dari dua kacamata iman dan takwa dan kacamata ilmu pengetahuan, itu saja. Ngapunten sebelumnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah kajian pagi ini luar biasa. Banyak ilmu yang kita dapatkan. Terima kasih Ustadz. Semoga Ustadz Majid tetap sehat sehingga bisa memberikan terus ilmu atau kajian kepada kita semua. Semoga teman-teman semua juga sehat-sehat supaya bisa terus-terus mencari ilmu untuk bekal menghadapnya kelak. Baiklah teman-teman semua, Bapak Ibu semua, marilah kajian ini kita tutup dengan doa. Monggo langsung aja Ustadz ditutup dengan doa. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita tutup kajian pagi ini dan berdoa. Kita bermunajat kepada Allah, semoga kita, keluarga kita, itu selalu dijaga oleh Allah, selalu dibimbing oleh Allah ke jalan yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Antal wahhab. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allah ya ilahi, ampuni sayangi kami, kedua orang tua kami, anak-anak dan keturunan kami, serta kakek dan nenek kami. Ya Allah, ampuni dan sayangi pula guru-guru kami, sahabat-sahabat kami yang beriman dan Islam, ya Allah. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Jika mereka itu masih hidup, berilah kebahagiaan di dunia ini. Mudahkan segala urusannya. Serta selamatkanlah dalam setiap langkahnya. Dan kelak jika Engkau panggil, ya Allah, jadikanlah mereka sebagai yang husnul khatimah. Ya Allah, jika mereka telah wafat, tempatkanlah di sisi-Mu yang mulia. Berikanlah rahmat dan kasih sayang-Nya kepada mereka. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghits wa astaghits. Allah, tolonglah kami, tolonglah mereka. Tuntunlah mereka, ya Allah. Tuntunlah kami juga, ya Allah. Sehingga selalu meniti di atas jalan Sirat al-Mustaqim, yaitu yang lurus. Kau beri nikmat sebagaimana telah diberikan kepada para nabi-Mu, para orang-orang soleh, dan para syahid. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Juga Engkau telah berikan pula kepada orang-orang yang jujur, ya Allah. Mereka Engkau telah beri nikmat, maka berikan pula kepada kami, ya Allah, kenikmatan itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa barakatan fi rizqi, wa ziyadatan fil ilmi, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut. Firatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Minan nar wal afwa indal hisab. Amin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min khatimah. Birahmatika ya Allah, nastaghitsu. Muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala dinik. Hilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi wa ja'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinab. Rabbana
atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Dr. Abdul Majid MA yang telah menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Jangan lupa teman-teman واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة.